Bagaimana caranya kita membedakan ini MLM yang benar atau ini money game? Ya, nah kita akan bahas tuntas hari ini. Nah, kita akan nilai apakah ini money game atau tidak dari 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah produknya, yang kedua adalah marketing plan-nya, cara membagikan hasil bonus, dan yang ketiga adalah legalitasnya, izinnya. Ya, 3 hal ini yang kita akan bahas. Nah, kita mulai dulu dari produk. Tapi sebelumnya, kami ingin berikan tabel yang mungkin Anda sudah sering dengar, ini dikeluarkan oleh satu asosiasi, yaitu Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. APLI ini sudah dikeluarkan udah belasan tahun yang lalu, Bapak Ibu ya, tabel seperti ini ya. MLM dengan money game, apa bedanya? Nah, yang namanya MLM atau networking dengan money game, bedanya itu, ya, kita mulai dari produk dulu lah ya. Kalau biaya pendaftaran untuk MLM itu biasanya wajar tidak terlalu mahal, ya, dan itu biasanya berbarengan dengan pembelanjaan produk. Nah, sedangkan money game itu sangat tinggi, ya, biaya pendaftarannya. Kita lihat produknya. Nah, MLM produknya jelas, kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan money game tidak ada produk atau jasa yang dijual. Kalau ada pun hanya kedok, kualitasnya dipertanyakan. Ya. Nah, peluang keberhasilan. Kalau MLM, network marketing, itu semua anggota berpeluang sama. Orang yang join belakangan pun bisa lebih tinggi peringkatnya atau penghasilannya dari orang yang bergabung lebih dulu. Jadi fair. Siapa yang bekerja yang menikmati. Tapi beda dengan money game. Kalau money game, yang mendaftar lebih dulu berpotensi dapat keuntungan dan mengorbankan orang yang bergabung belakangan. Jadi ada korbannya. Jadi kalau namanya money game itu ada korbannya. Kalau MLM yang benar itu dia akan bertahan seterusnya. Ya, nggak ada batas waktu. Sedangkan money game itu ada batas waktunya, Bapak Ibu. Biasanya ya 3 bulan sampai 6 bulan itu udah hilang. Kalau bisa bertahan 1 tahun itu udah lama banget. Apalagi kalau 2 tahun itu udah luar biasa sekali money game yang bertahan 2 tahun. Tapi intinya ujung-ujungnya sebuah perusahaan money game akan scam dan mengorbankan orang yang bergabung belakangan. Ya, nanti kita akan lihat skemanya. Nah, penentu keberhasilan kalau MLM yang benar itu berdasarkan hasil penjualan produk. Ya, jadi ingat ya. Jadi bonus itu berdasarkan hasil penjualan produk yang berkualitas dengan harga yang wajar. Ya, itu yang dibagikan. Sedangkan money game itu berdasarkan banyaknya uang yang disetor oleh sejumlah orang yang direkrut, seringkali tidak perlu kerja apa-apa, hanya setor duit tunggal hasil. Ya, nah sekarang kita akan bahas. Ya, ini ada tabel yang mungkin teman-teman sudah tahu, ini sudah belasan tahun dikeluarkan oleh APLI. Nah, sekarang saya akan bahas detailnya. Ya, oke, produk. Intinya kalau sebuah perusahaan MLM yang benar, yang legal, itu produknya itu pasti berkualitas dan dengan harga yang wajar. Itu pasti seperti itu. Jadi MLM yang benar itu menjual produk yang bagus, harganya wajar. Ya, jadi makanya kalau Anda mau menilai sebuah perusahaan MLM, lihat dulu produknya. Produknya gimana? Wajar nggak harganya? Berkualitas nggak? Karena produk dari money game itu kalaupun ada, ya, itu kadang-kadang kualitasnya nggak jelas dan hanya kedok aja. Jadi tidak ada produk berkualitas yang dijual. Kalaupun ada itu hanya kedok. Contohnya misalnya ya ada sebuah money game yang menjual sabun yang di pasaran kita bisa beli dengan harga 100.000. Di pasaran 100.000 sama. Mereknya aja dibedain. Sama itu produk kualitasnya. Pabriknya juga sama. Tapi dijual dengan 5 juta rupiah. Jadi bayangkan ya, 100.000 dijualnya 5 juta. Nah, itu berarti produknya hanya kedok. Yang dimainkan itu adalah duitnya. Makanya disebut money game. Karena yang dijual itu adalah uangnya. Ya. Jadi, dari sisi produk harusnya teman-teman sudah bisa bedakan. Produknya bagus nggak? Ada nggak orang yang mau join MLM tersebut untuk dapatkan produk yang berkualitas karena memang harganya bagus, wajar, dan juga produknya berkualitas. Kalau money game itu produknya kedok. Ya, terlalu mahal harganya, tidak wajar. Nah, yang paling harus Anda perhatikan, namanya juga money game, maka produknya itu adalah uang. Kalau uang yang dimainkan ataupun diinvestasikan, nah inilah yang perlu jadi perhatian kita.
Ya, kalau produknya itu MLM-nya jual produk yang berkualitas, harganya wajar, nah itu berarti bukan money game lah. Yang seringkali dianggap money game itu adalah produknya uang atau bentuk investasi. Nah, ini Anda harus lihat Bapak Ibu. Kalau produknya itu berupa trading, perdagangan, biasanya forex, kripto ya, ataupun saham, Anda lihat itu real trading atau bukan. Kalau benar-benar trading, real trading itu masih bisa diterima. Karena ada kan lembaga di Indonesia yang mengawasi perdagangan forex, kripto maupun saham yang dilegalisasi. Ya, jadi kalau dia betul-betul real trading masih bisa diterima. Karena namanya produk investasi, orang-orang yang punya uang daripada mereka simpan dalam bentuk deposito dengan bunga yang kecil, kadang-kadang mereka belikan uang, belikan saham, ataupun mereka masuk ke broker atau sekuritas untuk trading, trading forex, bahkan ada yang juga beli aset digital untuk disimpan sebagai bagian dari investasi. Ya, nah itu namanya trading. Jadi kalau tradingnya real trading masih bisa diterima. Dan yang harus Anda betul-betul perhatikan itu adalah investasi bodong. Nah, ini yang harus kita waspada. Kalau ini udah pasti money game. Ya. Nah, investasi bodong itu apa? Investasi bodong itu adalah investasi yang ilegal. Ya, ada lembaga-lembaga yang mengawasi investasi. Nah, nanti saya sebut lembaganya ya, nanti kita akan bahas. Nah, investasi bodong ini udah pasti ya tidak mendapatkan izin dari lembaga yang bertanggung jawab tersebut, dan investasinya tidak real. Kalau Anda tanya ini diinvestasikan kemana, jawabannya nggak meyakinkan, nggak jelas. Ya, itu namanya investasi bodong. Nah, itu yang perlu Anda hati-hati. Dan biasanya Bapak Ibu, jenis-jenis investasi bodong yang ilegal ini mereka pasarkan dengan skema Ponzi. Mereka sebutnya MLM, tapi ini bukan sebenarnya skema Ponzi. Nah, apa itu skema Ponzi? Mungkin Bapak Ibu udah sering dengar. Ya, skema Ponzi ini adalah sebuah skema pembayaran bonus di mana mereka membayar bonus dari uang member yang disetor. Jadi orang-orang yang join dijanjikan dapat bonus. Nah, dari mana bonusnya? Dari member-member yang join belakangan. Itu dikumpulkan untuk bayar bonus member yang sebelumnya, yang mendaftar sebelumnya. Sehingga menghasilkan sebuah skema bentuknya seperti ini ya. Ya, segitiga kayak gini, kayak piramid gitulah ya. Jadi satu orang di atas, jadi makin di bawah makin banyak kan? Kan begitu kan? 1, jadi 2, jadi 8, jadi 4, jadi 8, dan seterusnya. Berkembangnya secara eksponensial. Oke? Berkembang secara eksponensial. Jadi skema ini nanti, mereka akan bayar bonus orang-orang di atasnya dari member-member baru yang masuk di belakang. Ya, jadi uang member yang belakangan masuk itu untuk bayar orang yang join lebih dulu. Nah, ingat Bapak Ibu, skema seperti ini eksponensial kan nggak mungkin terjadi secara apa ya, kenyataannya berkembang 1 jadi 4 jadi 8 jadi 16, kan nggak mungkin akan berkembang seperti itu seterusnya. Suatu saat tidak eksponensial lagi. Ya, tidak terjadi perlipatan. Nah, kalau misalnya jumlah uang member baru yang masuk itu tidak mencukupi untuk membayar member-member yang sudah ada sebelumnya, maka gagal bayar. Akan terjadi scam. Nah, scam itu artinya perusahaan tersebut kabur ya. Nah, uang-uang member yang baru join ini ya udah hilang. Perusahaan bawa uangnya kabur. Perusahaan MLM-nya langsung berhenti, money game-nya langsung stop. Biasanya usianya sekitar 3, 4 bulan, 6 bulan.